Nggak kompak ini, nggak kompak. Sekali lagi Pak ya. Ya semangat dong, walaupun belum ngopi ya. Kita lagi ya Pak. Berangkatnya pagi-pagi di Mas Asep ini. Ada yang berangkat subuh tadi ya Pak di sini. Ada kayaknya. Dapat surprise nanti kayaknya. Baik, kita ulang lagi Pak, yang lebih semangat lagi dan bertenaga, menunjukkan bahwa kita nih gembira menyambut acara pagi hari ini. Kita mulai. F2F apa? Keren Pak. Siap. Masih kurang amunisinya ya. Nanti sabar ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan bacakan rundown acara F2F Akbar pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu acara pembukaan F2F Akbar. Yang kedua nanti akan ada sambutan-sambutan. Untuk yang acara ketiga Taujih PJ Syar'i. Yang keempat sharing santai bersama OTS tentang penyampaian tanya jawab seputar kutab, ataupun nanti dilanjut tentang tanya jawab penyampaian seputar bisnis, yaitu pada para sponsor nanti untuk sharing. Untuk acara yang kelima yaitu penutup, selanjutnya acara tayangkan umur akan dilaksanakan makan bersama. Acara yang ketujuh yaitu sholat dan acara bebas. Mungkin untuk acara yang pertama sampai ketiga diharapkan untuk para ananda, anak-anak bisa mendampingi para OTS. Nanti ketika sharing santai antar OTS boleh bermain game yang sudah disediakan oleh panitia. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran ayah, bunda, para OTS, para asatid, pengelola kutab, dan kepada para sponsor sehingga terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Baiklah, untuk memulai langsung ya, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah biar mendapatkan keberkahan dan kelancaran pada acara pagi hari ini, marilah kita buka dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara yang selanjutnya yaitu acara sambut-sambutan. Yang pertama akan ada sambutan dari Ketua Panitia yaitu Bapak Surandi. Kepada beliau monggo dipersilahkan. Cek. Tes, para bunda bisa mendengar suara saya di belakang? Bisa ya? Tadi kayaknya suaranya kecil kayaknya. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallahi wa bihamdihi, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersalawat kepada Nabi-Nya, semoga kita semua termasuk dalam golongan umatnya yang akan mendapat syafaat di yaumil kiamat kelak. Para ayah, bunda, apa kabar hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Kita acaranya dengan tema tiada kebesaran tanpa kebersamaan. Jadi sebelum saya lanjut, mungkin kami ucapkan terima kasih kepada pertama dari pengelola Kutab Al-Fatih yang telah mensupport acara ini, kemudian dari PJ Syar'i, kemudian para asatid, kepala kutab mengucapkan terima kasih, kemudian pada para ayah dan para bunda yang ikut berpartisipasi dalam acara ini mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, jadi alhamdulillah pada hari ini saya sangat bahagia sekali karena kenapa? Ya bisa berlibur gitu ya, bisa berlibur di Pantai Tiska, yang mana ya agenda ini sebetulnya sudah 1 bulan yang lalu kita persiapkan, sudah kita rencanakan. Hanya saja
ya banyak kendala di komunikasi dan persiapan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah ya saya bersyukur ya acara ini bisa terlaksana dan alhamdulillah ini sudah ramai begitu ya. Alhamdulillah ya dari pendataan yang kita lakukan yang terdata itu untuk peserta yang masuk itu alhamdulillah untuk dewasa itu sekitar 120, anak-anak 100 anak-anak. Alhamdulillah. Ya tentunya ya kami sebagai ketua panitia sebagai manusia tentunya banyak kekurangan, banyak kesalahan dan mungkin ya banyak hal-hal yang mungkin tidak berkenan begitu di hati para ayah dan bunda atau para asatidz sekalian. Ya mau untuk itu kami mohon maaf atas kekurangan yang ada. Dan sedikit ingin saya sampaikan tentang tema yang kita angkat, yaitu tiada kebesaran tanpa kebersamaan. Alhamdulillah itu merupakan perkataan dari guru kita, ya Ustadz Budi Asari, yang mana di dalam sebuah video yang beliau unggah di akun beliau, dia mengatakan tiada kebesaran tanpa kebersamaan. Ya tentunya secara logika ya kita bisa menangkap pengertian yang dimaknai dengan perkataan itu gitu Pak ya. Jadi yang jelas tiada kebesaran kalau nggak bersama, kalau nggak bareng-bareng dan kalau nggak berkelompok, itu artinya ya nggak kelihatan besar begitu. Seperti kita sekarang ini kan, kita bersama, jadi kelihatan besar seperti itu. Akan tetapi kalau masalah kebersamaan itu kan kaitannya dengan ukhuwah. Jadi ya di dalam tentunya kita sudah paham semua ya para ayah dan bunda, namanya kebersamaan, ukhuwah itu kan memang sesuatu yang dianjurkan untuk kita. Nah, yang mana ya kita untuk bisa memahami gitu yang namanya ukhuwah itu ya banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi seperti misalnya ya saling toleransi itu, saling mengedepankan prasangka baik dengan saudara dan lain sebagainya. Jangan tidak mudah tersinggung atau jangan misalnya bercanda yang berlebihan dan lain sebagainya. Nah, tentunya mudah-mudahan ya kita berharap gitu. Jadi dengan adanya acara-acara seperti ini ya kita bisa saling kenal, saling tahu ya dengan tetangga dengan saudara-saudara kita satu sekolahan gitu ya, satu kelas atau satu sekolahan. Yang harapannya nanti apalagi nanti kan ada sharing session itu insya Allah akan kita maksimalkan selain daripada tanya jawab seputar kitab atau peristiwa atau prosedur. Nanti para ayah silakan kita ada sponsor yang ada di depan ini. Alhamdulillah kita bisa berkomunikasi dengan para sponsor yang nanti dipersilakan ya bagi para owner dari sponsor ini jika ingin menyampaikan sesuatu, jika ingin berpromosi kami persilahkan. Karena di sharing session ini waktunya cukup lama sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, harapannya nanti bisa dimaksimalkan untuk perkenalan produk atau dan sebagainya begitu. Jadi mungkin itu dari kami sambutannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan para ayah dan bunda semoga bisa mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya ya, dengan perasaan bahagia tentunya Pak ya, dengan perasaan bahagia karena salah satu tujuan kita yaitu berlibur seperti itu. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kurang saya mohon ampun. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masya Allah, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Surandi selaku Ketua Panitia F2F. Semoga Allah memberikan lipatan pahala karena beliaulah kami merasa bisa berkumpul di sini dengan merasa bahagia ya Pak. Hari ini ya bareng-bareng ya. Ya, berkumpul keluarga sekaligus liburan. Baiklah untuk sambutan yang kedua. Kami persilahkan untuk dari Asatidz Kutab ya, Kepala Sekolah Kutab Al-Fatih Pagar Alam, dalam hal ini Ustadz Anis Purnomo. Betul Ustadz Anis, waktu dan tempat kami silakan. Monggo Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Para ayah bunda, para asatid dan para hadirin sekalian, keluarga besar Kutub Al-Fatih Pagar Alam, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat wisata Pantai Tiska dalam suasana yang mungkin berbeda dari suasana liburan yang biasanya. Kalau mungkin ayah bunda sekalian biasa kalau liburan paling ngajak satu keluarga, satu mobil atau 2 mobil saja. Tapi ini kita lebih banyak ya orang yang hadir dan keluarga yang dibawa cukup banyak ya, bermacam-macam. Dan bagian dari syariat Islam adalah kita diperbolehkan untuk bersenang-senang gitu ya, berbahagia, menikmati keindahan alam itu kita boleh-boleh saja. Bahkan mungkin kita juga perlu gitu ya. Nah hari ini mungkin kebanyakan tempat-tempat wisata mungkin kita kurang nyaman ya dengan beberapa hal, tapi dengan adanya sama-sama kita bareng-bareng ke tempat wisata itu bisa lebih membuat kita nyaman, terutama terhadap interaksi antara kita dan juga anak-anak kita. Kalau mungkin kita berwisata di tempat ya sendiri atau mungkin hanya keluarga yang kecil, mungkin kita lebih waspada terhadap pergaulan atau interaksi di antara anak kita dan sebagainya. Atau mungkin nanti apalagi tempat umum ya kita kan agak sulit mengkondisikan. Tapi kalau misalnya kita sama-sama seperti ini, insya Allah akan lebih mudah dan orang tua akan merasa lebih nyaman. Dan muslimin harusnya memang seperti itu ya. Nah, kita diberikan ruang untuk bersenang-senang, tapi dalam batasan-batasan tertentu sehingga kita ketika tamasya, piknik ataupun liburan itu kita nggak terlalu khawatir. Apalagi saya nggak tahu di sini ada bule atau enggak ya. Ya semoga nggak ada ya. Ya. Nah, artinya kan biasanya kalau tempat-tempat pantai atau lain sebagainya kan yang paling ramai disitulah paling banyak hal-hal yang tidak kita inginkan, dan akhirnya kita tidak bisa menikmati alam yang Allah telah siapkan. Sebenarnya kan alam ini, bumi ini yang Allah ciptakan untuk kita ini bukan hanya milik orang-orang yang tidak beriman gitu ya. Ngomong kafir agak bahaya sini. Tidak beriman gitu ya. Jadi sebenarnya bumi ini dibutuhkan untuk kita orang-orang yang beriman. Masalahnya yang menguasai bukan kita, jadi kita nggak bisa ngatur gitu ya. Tapi kalau misalnya di antara kita ada yang memiliki kekuasaan gitu ya, untuk memberikan batasan-batasan tertentu dalam hal misalnya berwisata gitu, itu akan lebih banyak manfaatnya ya. Kalau mungkin para ibu-ibu atau akhwat mau berenang itu mereka bisa lebih leluasa, misalnya seperti itu. Itu perlunya kita bareng-bareng bersama ya, berkumpul ya, punya kegelisahan yang sama, punya satu frekuensi. Maka ketika ada 1-2 orang di antara kita yang memiliki atau mempunyai kesempatan untuk memposisikan hal tersebut, kita bisa saling mendukung. Nah, itu dalam hal yang mungkin jauh ya. Tapi di antara kita ya, di keluarga Kutub Al-Fatih, artinya adalah kebersamaan itu perlu, Pak Ibu sekalian, sehingga ketika ada 1-2 orang yang melakukan kebaikan, kita bisa memberikan dukungan, kita bisa ngikutin kebaikan yang sama, sehingga kebaikan itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Okay. Kemudian, Ibu sekalian, mungkin selama Bunda di Kutub Al-Fatih ya, bergabung di Kutub Al-Fatih Pagar Alam secara khusus, saya nggak tahu mungkin ini baru pertama kali momen
kumpul dalam suasana seperti ini, ya, bersama-sama seluruh angkatan berkumpul jadi satu. Ya. Sebagaimana dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka ketika berdakwah itu nggak bisa 1-2 orang. Ya mungkin awal-awalnya orangnya sedikit ya 1-2 orang aja. Tapi semakin berjalan waktu semakin banyak orangnya dan perlu momen-momen khusus untuk kebersamaan. Kalau Nabi dan para sahabat mungkin liburan secara khusus untuk menyempatkan waktu mungkin tidak ya. Nah, tapi di antara mereka ada aktivitas yang dilakukan bersama dan yang paling sering itu adalah mereka berperang. Gitu ya. Berarti itu tingkatan upaya yang sudah cukup tinggi karena berperang itu artinya susah-susah bareng, ya, saling menolongnya sangat kuat gitu. Ukhuwahnya di situ. Bagaimana juga saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Suriah, itu kalau nggak bersatu, nggak berukhuwah, nggak bersama itu pasti sudah kalah sejak lama. Nah, mereka bisa bertahan sampai hari ini karena kebersamaan, karena ukhuwah mereka sangat kuat. Begitu juga dengan para ibinama. Maka hari ini kita yang ada di Kota Al-Fatih di tengah kondisi masyarakat, ya, kerusakan masyarakat yang ada di antara kita. Bahkan kalau misalnya anak-anak kita kalau sudah pulang rumah kan nggak boleh keluar ya, nggak boleh bermain dengan tetangga atau teman. Karena kita tahu itu kalau kita indahnya kalau kita bersama, ya, punya tempat tinggal yang sama pun kalau anak kita main pun kita nggak ada masalah. Kalau kita liburan seperti ini bersama itu kita lebih aman karena bisa saling mengingatkan. Ya, kebersamaan itu akan sangat indah dan bisa menghadirkan kebesaran insya Allah. Ya. Sebagaimana banyak hal di Sirah Nabawi dan juga hari ini, ya, saudara-saudara kita di Palestina, mereka bersama-sama akhirnya mereka bisa bertahan, ya, bahkan mungkin di beberapa kesempatan mereka bisa dikatakan mereka menang dalam sudut pandang mungkin dari media massa atau dari sebagainya. Kemudian teman-teman sekalian, di dalam kebersamaan itu tentu ada banyak hal yang namanya bareng-bareng gitu ya. Kalau kita berjalan sendiri itu kita bisa berjalan dengan cepat. Tapi kalau kita berjalan bersama itu resikonya kita jalannya jadi lambat, ya. Saling tunggu-tungguan, ya, dan sebagainya yang ngatur orang satu dengan yang lainnya berbeda, gitu ya. Itulah resiko dari kita kebersamaan. Tapi itu bagian dari latihan kita, ibu sekalian. Ya, kalau nggak dilatih, ya kapan mau bareng-bareng. Dan hari ini kita bagian dari latihan untuk bersama-sama. Sebelum kita susah-susah bersama-sama dalam hal yang sulit. Ini bersama-sama dalam hal yang mudah dan yang senang-senang bareng. Tapi nanti kalau suatu saat ada bersama-sama dalam hal yang sulit, nah nanti biasanya itu ujiannya di situ. Misalnya nanti dari Al-Fatih memberikan sebuah keputusan kalau mau belanja harus lewat warung Al-Fatih misalnya. Nah itu sudah mulai. Itu harus begini, semuanya harus. Nah itu mulai ada kebersamaan yang harus disatukan, yang harus ada kesulitan bersama. Nah itu bagian dari ujian. Tapi sebelum itu semua, yang senang-senang, yang mudah-mudah, yang bahagia-bahagia, kita mulai dari kebersamaannya dari situ. Itu mungkin yang masalah. Dan cukup ya. Misalnya nanti kalau mau ngobrol lagi, karena nanti sesinya banyak ngobrol santai gitu ya. Dan karena kalau ke pantai acaranya begini tuh jadi nggak betul ya. Ke pantai itu ya acaranya di pantai itu. Gitu. Jadi saya nggak mau panjang lebar. Mohon maaf dari kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik atas sambutannya ya dari Kepala Kutab Al-Fatih Ustadz Anis Purnomo yang lagi-lagi mengikatkan kita terkait bahwa kebesaran itu berawal dimulai dari kebersamaan. Jadi mulai dari kebersamaan itu kita berharap semoga kebesaran itu kita mulai niti pelan-pelan bertahap dari satu tangga ke tangga yang lain. Alhamdulillah. Sebelumnya ahlan wa sahlan untuk ayah bunda yang barusan datang di ahlan wa sahlan ya di Pantai Tiska ini, sekaligus untuk mengingatkan
ayah bundanya ya, untuk anak-anaknya, ananda kayaknya sempat ada yang sudah berenang gitu ya. Mohon untuk diperhatikan lagi, diawasin lagi masing-masing anda-nanja, karena khawatirnya tidak karena banyak orang, laut juga dalam kan, kita khawatir ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Terus yang berikutnya adalah untuk WC lagi-lagi ya, untuk yang mau ke hamam, ayah bunda ada di sebelah kiri panggung kita, dan masuknya tidak usah bayar. Jadi kalau ditanyain jawab aja dari Kutab Al-Fatih pasportnya. Jadi tidak free, tidak bayar sama sekali. Itu. Oke, yang penting pakai paspor tadi Pak ya? Iya, pakai paspor, jangan lupa. Saya mengingatkan pada para bunda yang kena terik matahari, tempat duduknya kami harap bisa maju untuk ke tempat yang teduh. Dan kepada para ayah, apabila kopinya masih kurang silahkan bisa ditambah kembali. Baik, untuk melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari pengelola Kutab, yaitu Bapak Tikor Perdana. Kepada Bapak Tikor, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak Tikor. Duduk boleh. Duduk saja Pak. Monggo, kayaknya harus 1 jam ini. Ini bapak-bapak dan para bunda siap untuk mendengarkan. Kursi ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para umahat bisa kedengeran nggak ini suaranya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Jazakumullah khair. Ayah bunda sekalian, gimana rapotannya kemarin? Bahagia atau was-was? Banyak catatan. Biasanya yang was-was itu suka khilaf biasanya. Udah rapotang ya? Gitu. Kemudian yang kedua, yang sudah agak senior, koloni berapa? Kalau koloni anak-anak kan koloni 2, jadi belum terlalu lain. Kalau yang sudah mulai agak was-was ini koloni 3 dan koloni 4 nih, benar nggak? Betul ya? Ayo benar kita mau Allah. Ketika kemarin mungkin ayah bunda menerima laporan gitu ya dari asatid gitu, jangan lupa yang harus kita lihat adalah perubahannya. Jangan hanya melihat angka-angka gitu, tapi yang harus kita lihat adalah apa yang sudah perubahan apa yang sudah terjadi kepada anak-anak kita. Gitu. Karena terkadang kita suka silau dengan apa ya, perubahan atau mungkin perkembangan yang terjadi yang dirasakan oleh orang tua yang lain gitu. Dan menurut Anda ini perlu di garis bawahi gitu, karena tentu usaha yang kita lakukan dengan orang tua lain lakukan itu pasti beda gitu, nggak mungkin sama. Dan kita lah, ayah bunda lah yang terdepan ya dalam menguatkan mereka, dalam menjaga mereka gitu. Karena perjalanan mereka masih panjang. Kalaupun semester ini mungkin tidak terlalu baik gitu, tapi kita harus fokus pada perubahannya. Dan tentu sebagaimana ayah bunda sudah dengar tentang konsep haflah, ya itu adalah sebuah perayaan terhadap pencapaian ilmu, dan itu yang harus kita besarkan. Gitu. Dan semoga yang kita lakukan pada hari ini itu bagian dari perayaan kita terhadap apa yang sudah anak-anak kita capai gitu. Karena memang dalam peradaban Islam itu seperti itu, bahwa ilmu itu ditinggikan
dan ahli ilmu itu juga ditinggikan. Kemudian alhamdulillah juga kita pada kesempatan hari ini juga dibersamai oleh para asatid, guru-guru yang telah membersamai anak-anak kita. Semoga menambah keberkahan acara pada kesempatan pagi hari ini. Ayah bunda sekalian, tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Ustadz Anis, salah satunya terkait dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya kan? Dan kita semua tahu bahwa bagaimana lah kekuatan musuh-musuh Islam itu ingin menghancurkan kekuatan di sana, para pejuang-pejuang mujahidin di sana. Tapi yang kita tahu, yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa selain kurikulum pendidikan, sebagaimana Ustaz Budi sampaikan bahwa kiblat pendidikan kita di sana, di Palestina, di Gaza, di mana mereka berhasil mengentarkan musuh-musuh Islam, gitu ya. Maka bukan hanya kurikulum pendidikan mereka, tapi tadi sampaikan oleh Ustaz Anis adalah kekuatan persatuan mereka. Kita bayangkan ketika mereka tidak bersatu antara pejuang dan rakyat biasa, itu akan mudah mereka disusupi, gitu ya. Mereka akan mudah dipecah belah, gitu. Tapi apa yang terjadi ya sampai saat ini para pejuang tidak diketahui keberadaannya. Bahkan terlalu panjang sekalipun mereka tidak bisa menemukannya, gitu ya. Jadi ini menunjukkan sebuah bagaimana kebersamaan atau upaya itu sangat penting dalam perjuangan, gitu. Dan yang menarik juga ketika kita bicara tema F2F Akbar pada hari ini, saya melihat juga ini jihad kecil kita, gitu. Karena sebelum jiwa kan harta dulu. Kalau misal ayah bunda sebelum berangkat ke sini kan ngumpul harta dulu kan ya, ngumpul gitu, ya kan, nggak Pak ya, Pak ya. Karena itu konsep Qurani. Sebelum berangkat jiwanya ya hartanya dulu dikumpulkan, gitu. Sehingga setelah itu kita sama-sama berangkat, kan seperti itu. Dan orang-orang ya pada ketika kita bicara sirah, maka dalam setiap tadi sampaikan oleh Ustadz Anis bahwa kenapa kok kebersamaan mereka bisa kokoh, gitu ya. Guru itu juga sampaikan salah satunya ya perjalanan perjalanan mereka, dan perjalanan mereka bukan seperti kita sekarang. Mereka bisa tertawa, gitu ya, bisa bersantai, gitu. Mereka kebersamaan mereka ya berarti mereka berangkat ke medan jihad. Mereka berangkat bertempur sehingga kokoh mereka, kebersamaan mereka itu kokoh. Dan latihannya kita ya sekarang ini kita latihannya lebih mudah insya Allah. Dan semoga kebersamaan kita ini saya harapkan tidak hanya di kutab dan madrasah, tapi di akhirat kelak. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kita tahu bersama bahwa guru kita Ustaz Budi Azhari itu menyusun kurikulum pendidikan itu nggak hanya sampai jenjang kutab, gitu. Dan bahkan tidak hanya sampai jenjang madrasah. Saya ingat waktu beliau sampaikan dalam rencana kerja Raker itu tahun lalu kalau nggak salah, salah satu hal yang ingin beliau hadirkan kembali ketika peradaban muslimin memimpin bumi adalah bagaimana orang-orang muslim itu belajar itu kepada pendidikan Islam. Dan itu yang beliau cita-citakan. Jadi kalau sampai saat ini akhirnya hadir kutab-kutab selain Al-Fatih, wasilahnya dia itu bukan itu yang Ustaz Budi harapkan, itu tujuan akhir itu bukan itu, tapi bagaimana bahkan non muslim, nggak hanya muslimin itu bisa mengambil, gitu ya, pelajaran dari pendidikan kita. Karena dalam sejarah peradabannya ya bahkan yang di Vatikan itu Paus ya, itu juga belajar di pendidikan muslimin, dan banyak orang-orang dari Eropa yang belajar. Dan itu artinya ya Ustaz Budi itu kalau menyusun kurikulum itu ya nggak main-main, gitu. Contoh kalau misalnya sekarang pada hari ini kita nggak mampu menerjemahkannya, ya mungkin itu keterbatasan ilmu kita.
Dan itu adalah bagian dari tahapan yang harus kita tapaki gitu. Dan mungkin harus kita sabari. Sebagaimana tadi Ustadz Anis sampaikan gitu ya. Karena tidak selamanya perjalanan itu indah gitu. Kalau hari ini alhamdulillah indah ya. Tapi ada masa-masa nanti di mana perjalanan itu mungkin membuat kita benar nggak ya kita di jalan ini gitu. Maka ketika ya kalau visi kita sama lah satu, kita berharap semuanya ditemukan di surga Allah. Cuma masalahnya misi kita ini kokoh nggak gitu. Sebagaimana Ustaz Budi mengambil nama Kitab Al-Fatih gitu ya, kan ada pelajaran besar di sana. Sebagaimana Al-Fatih itu ingin menjadi yang disebutkan di Bisyarah Nabi, ya, sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik pasukan, gitu. Itu kan bukan Al-Fatih yang akhirnya menurut benteng Konstantinopel, tapi ada peran ayahnya yang menyiapkan, ada peran kakeknya yang menyiapkan. Artinya kita sepakat bahwa kita ingin memberikan generasi peradaban yang nggak bisa instan, gitu. Tapi butuh kesabaran, ya, butuh kebersamaan, yang mungkin kadang-kadang nyaman, kadang-kadang nggak nyaman. Tapi saya yakin bahwa ini akan bahwa kita kokoh, maka insya Allah itu akan mudah, gitu ya. Karena kita bersama-sama, karena kita beramal jama'i. Jadi ya istilahnya itu kalau semisal antum pernah ayah bunda pernah saya naik gunung gitu ya, atau dalam perjalanan ke puncak ke Bandung misalnya, kan ada perjalanan itu nggak semuanya landai, nggak semuanya perjalanan itu enak gitu ya. Kadang ada yang mendaki, kadang ada yang berkelok-kelok sehingga membuat kita mungkin sedikit mual, terutama penumpangnya. Kalau sopirnya masa iya yang mual gitu. Selama ini saya nyetir sih enggak, penumpangnya biasanya, karena harus ngikut gitu, saya agak sedikit tidak nyaman. Dan sebagaimana ketika kita mungkin pengalaman naik gunung misal, kan tidak semuanya ladang, tidak semuanya padang rumput yang indah, yang bisa kita lihat, bisa kita nikmati gitu. Tapi ketika naik gunung ya kita kadang melewati hutan yang lebat, ya kita nggak bisa melihat, nggak nyaman, mungkin banyak nyamuk dan sebagainya. Tapi kita yakin bahwa nanti akhirnya adalah indah. Nanti akhirnya adalah puncak yang itu bisa dinikmati gitu. Ya bukan jadinya kita mencari puncak yang lain gitu sebenarnya. Kapan kita mencari puncak kalau kita misalnya pindah-pindah gitu. Makanya saya selalu sampaikan pada bunda terutama yang di awal-awal nih gitu. Kalau mau belajar ya buruan, kalau ingin mengetahui lebih dalam ya segera. Kalau misalnya nggak cocok segera pindah gitu saya bilang gitu. Karena apa? Ya perjalanan kita ini waktu kita kan terbatas gitu. Jangan sampai kita ini buang waktu gitu. Terus karena keterbatasan kita dalam memahami itu membuat kita memutuskan dengan sederhana, dengan tanpa pertimbangan panjang. Karena kita dibawa yang kita bangun ini generasi. Ya kalau misalnya Roma belum di anak-anak kita bisa jadi ya cucu-cucu kita. Gitu. Tapi kan kita punya keyakinan itu. Terakhir, ayah bunda dari saya. Ini saya kutip dari Quran surat Al-Kahfi ayat 28 yang mungkin ayah bunda sudah pahami semua, atau mungkin dihafal. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu wa ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu. Artinya dan bersabarlah kamu nabi ya, bukan kita. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menurut Tuhannya di pagi dan siang hari dengan mengharap keriduannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dalam mengingat kami serta mengikuti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas.
ini langsung disampaikan ke Nabi dan para sahabat. Yang kita tahu bahwa sebatas apalah kita dibandingkan para sahabat, sehingga orang menyampaikan kepada Nabi ya, jangan sampai Nabi itu memalingkan gitu ya, matamu ke selain mereka gitu. Dan kita tahu sahabat ini disampaikan di sini itu orang-orang yang Tuhan di pagi dan siang hari. Dan pesan yang ingin Anda sampaikan adalah ya satu, kunci Allah kita sabar. Ya mengapa kedua ini? Insya Allah beliau termasuk orang yang sabar. Ya kan? Karena itu kuncinya. Gitu. Bahkan Nabi sudah disampaikan bersama dengan sekualitas sahabat itu sabar. Apalagi kita yang jauh kualitasnya dari sahabat. Semoga kesabaran kita ini akan mengantarkan anak-anak kita, generasi berikutnya untuk nantinya bisa menghadirkan kembali kebesaran Islam. Itu saja mungkin Bunda yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah, jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada Bapak Tigor selaku pengelola kitab, Masya Allah, menjadi ilmu dan arahan yang bisa kami serap ya Pak, selaku OTS di kitab ini, apa yang sudah disampaikan tadi. Baik Pak, untuk menyingkat waktu, mungkin acara selanjutnya Pak Alvin. Oh iya, tadi sempat disebut ya, kalau Abi dan Umi mendengarkan dengan seksama tadi ke penyampaian dari pengelola ya, dalam hal ini Pak Tigor. Disebutkan, sempat disebut jihad dengan harta dan jiwa ya, Abi Umi ya. Bahkan di yang para saya ketahui, saya kutip ya di kitabnya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz, kitab Fi Jami'i Thalibil Ilmi Syarif, itu beliau menyebutkan loh ibu-ibu, abi-abi, itu ada 10 ayat ya, 10 ayat menyebutkan itu abi-abi, abi-umi. Jadi disebutkan di situ ada 10 ayat, bahkan 9 ayatnya itu menyebutkan amwal dulu baru anfus, dari jihad dengan harta dulu baru jiwa. Ya, disebutkan di situ. Kenapa? Salah satu yang ini Pak Sasep ya, di dalam itu kenapa Allah Subhanahu wa taala paham banget ya terkait masalah ayat-ayat yang turun pada kita. Biasanya kita tuh paling bakhil. Ketika kita disuruh berinfak, ta'awun, itu bakhil. Itu padahal dengan harta loh Pak, jihad dengan harta. Makanya kenapa disebut 9 kali, harta dulu baru jiwa. Lalu yang harta aja 9 kali disebut itu kita bakhil, apalagi dengan jiwanya cuma 1 Pak Tigor gitu ya. Gitu ya, Masya Allah ya. Wah, itulah para ulama menjabarkan, semoga kita dapat mengambil faedah-faedah ilmu dari para ulama. Alhamdulillah. Terus yang berikutnya adalah ada sambutan sembari kita menunggu kedatangan Ustadz Hafiz Suyanto, karena beliau juga ada acara ya. Kita isi sambutan dari Ketua Posku. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh beliau Pak Jun ya, Haji Jun. Jadi monggo, fadhol, waktu dan tempat kami silahkan. Tafadhol Pak Jun. Mana terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tuqaddama min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pada pembaca yang terhormat Ustaz Anis selaku kepala sekolah, yang terhormat Bapak Tigor selaku Ketua Fatih, dan yang terhormat pada Pak Sukarto selaku Sang Peristiwa, dan tak lupa pada teman-teman sekalian, baik ayah maupun para bunda. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, berkat dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat yang indah ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Terima kasih kembali kepada Bapak Arvin dan Pak Asep. Saya baca tadi mudah-mudahan nggak ada nama saya, ternyata saya dipanggil juga. Biasanya kalau 1 jam ada amplopnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada khususnya rekan-rekan posko, khususnya kepada panitia yang telah saya mengapresiasi atas kegiatan ini, di mana kegiatannya sudah menjelang liburan, tapi masih menyempatkan membuat kegiatan ini, dan kepada ayah bunda juga telah bersedia untuk hadir di saat-saat liburan panjang, di mana mungkin saudara kita lebih memilih keluar kota ataupun ke pulang kampung. Ini pun sebenarnya luar kota karena kan Lampung Selatan ini. Sesuai dengan tema kita, tiada kebesaran tanpa kebersamaan. Nah, seperti sampaian tadi Ustaz Anies, bahwa kebersamaan kaum besaran kita harus pelan-pelan, tidak bisa buru-buru. Dan disampaikan juga tadi kepada Pak Tigor bahwa kebersamaan ini nggak cuma di sini, tidak hanya di Kutab atau di Pantai Tiska atau hanya di rumah. Kalau bisa kebersamaan ini tentu sampai dengan akhirat, itulah cita-cita besar kita. Amin. Dan tentu saja dengan acara ini harapan kita akan meningkatkan ukhuwah kita sama orang tua santri di Kutab sampai, dan tentu saja karena ukhuwah ini sangat penting. Sambil kita berintrospeksi diri, kira-kira apa yang sudah kita berikan kepada agama ini. Inilah salah satu bukti kebaikan kita. Kita selalu berkumpul dengan orang baik, dan semoga kita akan selalu bersama baik di dunia pun sampai akhirat. Maka Bapak Ayah Bunda, silahkan perhatikan orang yang di panggung ini, perhatikan betul. Kira-kira nanti kalau bapak ibu ada di surga, ada nama saya, tolong ngomong sama Allah, panggil nama saya. Panggil juga sih. Langsung aja, Pak Jun itu sering bersama di Kutab, sering bersama di masjid, kok di sini tidak ada ya Allah. Tarik tangan saya Pak ya. Tadi pembaca juga Bapak Pantun, saya juga tidak berpanjang lebar, saya akan bawakan pantun. Jangan lupa cakepnya ya. Siap. Hidup ini akan kesepian. Cakep. Jika tanpa kekasih. Cakep. Cukup dari saya sekian, saya ucapkan terima kasih. Weh, cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. So, cakep Pak, sesuai Mantap ketua ya. ini ya. Cocok jadi ketua Iya. posku ini. Baru berapa bulan Pak? Baru belum 6 bulan ya? Belum ya? Oh belum. Orang presidennya 1 periode 5 tahun Pak ya. Sabar Pak ya. Kalau Pak posku tadi, ketua posku membacakan pantun, saya juga ada 1 pantun. Masya Allah. Minta cakepnya ya Pak. Sebelum membacakan pantun, saya mohon kepada bapak-bapak yang menghadap ke pantai Pak, biar satu fokus satu arah ya. Biar dapat barokah Pak. Maju Pak. Maju. Di sebelah sini Pak. Minta tolong di. Aduh ada Pak namanya Pak Hari Purnomo. Ngadepnya ke sini Pak. Jadi salah satu mungkin adab ya, adab majelis ya kan di depan. Asatidnya ntar lagi datang loh Pak. Ayo Pak geser Pak, di depan sini Pak. Kita penuhin sop-sop dulu agar kebersamaan ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Pak, untuk sebelum menyambung acara selanjutnya, saya bacakan 1 pantun. Di Kota Padang ada Gua Keramat. Cakep. Letaknya dekat dari rumah si Mamat. Cakep. Selamat datang hadirin yang terhormat. Cakep. Semoga senantiasa Allah melimpahkan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Untuk berikutnya ada sambutan ya dari Sohib Bilistiwa. Ini yang kita kita tunggu-tunggu ini, Sohib Bilistiwa. Dari dalam hal ini Pak Sukarjo, diwakili Pak Sukarjo. Pak Fadol, waktu dan tempat kami persilahkan. Pantun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Tigor selaku pengelola Kutab, yang saya hormati Ustadz Anies
selaku Kepala Kutab, yang saya hormati Pak Jun selaku Ketua Posku, dan seluruh ayah bunda yang alhamdulillah dapat hadir pada acara F2F Akbar yang mungkin ini baru pertama kali di seluruh kutab di seluruh Indonesia. Salam dan sholawat selalu teriring kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, hingga kepada para penegak-penegak sunnahnya yang insya Allah kelak akan kita tunggu syafaatnya di hari yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Izin ayah bunda semuanya memberikan sedikit sambutan dari peristiwa, tapi izin saya mau duduk ya. Sama terima kasih sama sponsor Alun. Nah, kabar. Ada nih. Seperti yang kita tahu ayah bunda sekalian, agenda-agenda peristiwa terkait dengan ada yang paling sudah resmi yaitu Dapur Al-Fatih, yang mana yang bunda sendiri juga tahu adanya Dapur Al-Fatih ini insya Allah untuk menopang kebutuhan untuk makan siang guru-guru, dan melalui penyediaan juga untuk para santri-santri. Ayah bunda juga tahu juga untuk di kutab awal 1 hingga 3 itu masih wajib untuk mengikuti untuk makan siang, yang mana itu menopang yang kita ketahui juga untuk kebutuhan para guru makan siang dan juga seluruh staf-stafnya. Dan ajakan dari kami juga untuk para ayah bunda semuanya terkait dengan Dapur Al-Fatih ini, yang mana juga sekarang sudah ada kantin Al-Fatih itu yang ada di samping aula itu, ayah bunda. Di situ menyediakan berbagai kudapan yang insya Allah halal dan baik. Untuk prosesnya sudah diinformasikan di setiap kelas yaitu ayah bunda sekalian, terkait dengan pemesanan ataupun bagi yang terlupa untuk memesan itu juga sekarang alhamdulillah bisa memesan di secara langsung. Tapi kami harapkan ayah bunda sekalian jangan memberikan santri untuk berbelanja langsung di saat pas jam pelajaran. Jadi diusahakan itu ayah bunda memberitahukan kepada santri yang memang membawa kudapan bahwasanya nanti para santri yang dipesankan itu bisa mengambil di tempat kantin Dapur Al-Fatih tersebut. Untuk program yang sampai sekarang dan alhamdulillah yang baru-baru diluncurkan juga, ini ada program memuliakan guru, yang mana program memuliakan guru ini memang sudah diadakan di setiap semester dan di setiap hari momen hari raya Idul Fitri juga, yang mana memuliakan guru ini insya Allah akan ditutup nanti hari ini insya Allah jam 20.00 ya, jam 00 insya Allah. Jadi harapannya kami dari peristiwa juga mengajak seluruh ayah bunda yang berkelonggaran insya Allah agar ikut berpartisipasi terkait dengan memuliakan guru ini. Kenapa memuliakan guru ini kita adakan di setiap semester? Nah, inilah mungkin yang diajarkan oleh para tapi terdahulu, para ulama-ulama terdahulu, yang mana memang
memang Kutab Al-Fatih ini insya Allah dari yang diambil insya Allah dari teladan-teladan para sahabat-sahabat Nabi dan juga para alim ulama terdahulu, termasuk kami dari Peristiwa berusaha untuk mengajak seluruh orang tua santri agar dapat berpartisipasi dalam wakaf-wakaf produktif, dan juga bila memang ada dari orang tua santri yang memang ada usaha, itu boleh ikut dalam agenda wakaf produktif. Wakaf produktif ini bukan wakaf yang harus benar-benar diserahkan kayak gitu. Mungkin saya juga ya selama di Kutab ini juga baru sedikit tahu lah mungkin ya. Saya nggak banyak tahu, tapi ada sedikit-sedikit yang saya ketahui bahwasanya wakaf itu ada bermacam-macam. Nah mungkin dari ayah bunda yang sudah ikutin daurah, itu dulu kan ada daurah pertama dan daurah yang kedua kemarin itu kan mungkin itu pembahasannya kurang lebih ya ada peningkatan sih. Bahkan di zaman Nabi terdahulu turun wakaf-wakaf itu sangat banyak sekali, baik dari harta ataupun mungkin para sahabat dulu juga berwakaf nggak hanya dari harta-harta saja, tapi bahkan sampai dengan ilmu yang didapat dari Rasulullah juga mereka wakafkan untuk anak-anak dan cucu-cucunya. Maka dari itu harapan kami juga untuk ayah bunda sekalian agar kita selalu menjaga kebersamaan kita yang memang di Kutab ini mungkin agak sedikit berbeda dari sekolah-sekolah umum pada yang lainnya, yang mana kalau di Kutab ini seperti yang kita tahu juga ada dari teman-teman posku itu mungkin dari rombongan-rombongan majelis dan juga tim-tim poskunya itu memang kami selalu berusaha untuk saling berkoordinasi, baik itu di agenda-agenda Kutab ataupun juga di agenda-agenda posku seperti pada pagi hari ini, yang mana ini memang salah satu program dari posku dan insya Allah program ini juga sudah direstui dari tim PJ Syar'i dan juga Kutab. Informasi untuk yang selanjutnya yaitu itu insya Allah di depan pakar Al-Fatih itu insya Allah ada basak itu berencana kami dapur peristiwa. Nanti insya Allah kami juga akan mengajak dari tim posku mungkin ya terkait dengan pembuatan basak itu, yang mana nanti insya Allah basak itu akan kita kelola dari tim peristiwanya. Namun harapan kami juga ayah bunda sekalian dapat berpartisipasi baik itu untuk penyediaan barang ataupun yang lainnya, karena seperti yang dahulu pernah dibuat walaupun pada akhirnya itu gagal lah bisa kita katakan, namun karena pasal ini insya Allah kita akan bersama-sama mengelolanya, baik itu nanti dari peristiwa dan juga dibantu dari teman-teman posku, yang mana untuk kebutuhan seperti sembako. Jadi harapannya nanti bila ada agenda-agenda terkait dari peristiwa untuk dan juga dari posku, kebutuhan kita bisa mengambilnya dari basab tersebut.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sedikit sambutan dan juga informasi. Pantun. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senggol. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Pak Jo selaku pengurus peristiwa. Bapak, oh Sohib. Sohib Bilistiwa. Ya. Baik Pak, dengan setelah selesainya acara sambutan-sambutan tadi, mungkin kita ada yang perlu disampaikan lagi Pak terkait dengan game-game acara selanjutnya. Mungkin perlu disampaikan Pak. Ya, untuk anak-anak ya, anak-anak Anda silakan nanti berkumpul untuk semuanya ya, baik ikhwan maupun akhwat, anak-anak kita silakan kumpul di futsal di belakang panggung kita ini. Nanti dibagi, ada bisa nemuin Ummu Aziz ya untuk yang akhwat dan yang laki dengan Pak Putra gitu. Dan tidak lupa sebelumnya kita akan break sekitar 10 menit dulu Abi dan Umi, dan tidak lupa kami mengingat bahasanya acara hari ini terselenggara atas support dan sponsor dari Abi dan Umi semua yang pada punya usaha gitu. Apa aja Mas? Kepada para sponsor yang mendukung acara F2F Akbar ini ada Samura, ada JNT Cargo, ada Kebundai, ada Kaosku, terus ada Mulia Muslim, terus ada Gama Tekstil, terus ada selanjutnya sponsor dari Pempek Tenda Biru. Oke. Dari toko besi Cendana, ada Nato Nawa Sumbayar Ayam Potong, ada Brankas Lampung, selanjutnya ada Sepak Bola Peradaban Conqueror of Rome. iya. Terus ada Rima Dani, Binding and Printing, dan tidak lupa ada Dapur Al-Fatih Lampung. terus ada Sahala Prosya, Ada Pagu Kaptek Engineering, dan ada juga Umur Rais Kulineri, tidak lupa ada Bintang Parfum, dan berikutnya ada Ayo Ngeprint, ada juga sponsor dari Ajib Kitchen, dan tentunya The Lampung Coffee. Wah, ini sponsor yang lagi minum kopi nih. dan yang terakhir ada Majelis Ngopi Ayah Kutab Al-Fatih. Masya Allah, barakallahu fikum ya atas sponsornya para Abi dan Umi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta, memberkahi keluarga sehingga dapat bermanfaat untuk dunia dan akhirat tentunya. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Baik, untuk waktu yang sekarang kita break kopi atau Kudapan ya Pak ya. nambah kudapan yang belum dimakan kudapannya, kami persilakan waktu istirahat 10 menit, kami persilakan. Pisang ini kayaknya. Pisang enggak, pisang punya. Pisang Tamiya deh. Mana?